Oke. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Jadi ini karena kali ini partisipannya orang Indonesia semua, saya akan banyak bahasa Indonesia ya nantinya ya. Thank you, Tyron, for joining us from Seattle. Yeah, it's great to see you. Seattle today, yeah. Yeah, all right. Pagi ini kita akan mengadakan webinarnya mengenai EB3. EB3 ini adalah salah satu jenis green card tapi untuk workers ya. Nanti gimana? Jadi nama saya Georgina Mika, saya host untuk hari ini dan speakernya untuk hari ini adalah Tyron Siren, dia director dari Corby Consulting US. Sebelum saya perkenalkan mengenai Tyron, let me introduce myself. Jadi saya membawa brand internegeri, that's my own company ya. Nah, saya mempromosikan itu beberapa permanent residents dari beberapa negara, yaitu antara lain Portugal, itu Portugal Golden Visa, Spain Golden Visa, Cyprus Residency Permit, Greece Residency Permit, terus untuk US itu 2, yaitu EB3 yang kita webinarkan hari ini, EB3 Visa for Workers, dan juga EB5 itu untuk investors. Untuk Australia ada General Skilled Migration dan juga untuk entrepreneur ya, business. Terus New Zealand saat ini saya hanya memfasilitasi untuk entrepreneur visa. Dan untuk Kanada ini banyak, tapi partner saya juga banyak sih soalnya, bukan cuma satu partner ya. Setara visa ini nanti saya ada webinar tanggal 18 Maret. Nanti saya info di Instagram dan yang udah join hari ini juga nanti saya info lewat WhatsApp juga ya. Kemudian Skilled Migration Program itu Express Entry dan PNP itu Provincial Nominee Program. Kemudian ada Business Migration, kemudian Atlantic Rural Immigration Program, dan juga QIIP, yaitu Quebec Investor Immigrant Program. May, could you help admit the participant, please? Ya, so untuk hari ini Tyron akan presentasi kira-kira 34 menit, 30-40 menit, kemudian saya akan summary ya dalam bahasa Indonesia, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Q&A session. Q&A-nya ini Anda bisa langsung mau tanya langsung bisa, atau mau lewat chat bisa, mau bahasa Indonesia bisa, mau bahasa Inggris bisa, no problem ya. Dan kemudian saya akan closing. Nah, sedikit mengenai speaker kita hari ini, yaitu Tyron. Tyron adalah orang Amerika. Biasanya dia tinggal di Vietnam, cuman ini udah kira-kira 2 bulanan dan dia pulang kampung ke Amerika. Nah, Tyron, saya bacakan dalam bahasa Inggris aja ya. Tyron started in the investment migration business in 2008. He founded one of the preeminent employment and investment migration consulting firms. Under his stewardship, the company grew to have offices in China, Hong Kong, Vietnam, Cambodia, as well as strategic partnerships around the Asia Pacific. Focusing on employment-based U.S. migration, Tyron and his team raised more than $1 billion for U.S. EB5 projects, and with EB3 helped 1,000 families, more than 1,000 families actually, migrate to the U.S. In 2018, Tyron was recognized as one of the top 100 immigration agency CEOs in the world by U Global Magazine, the leading investment migration trade publication. Tyron graduated as a BA from Northern Illinois University with magna cum laude, Master of Arts from the University of Wisconsin-Madison, PhD from the University of Wisconsin-Madison,
and he was also a Fulbright scholar. Oke, nah ini my kontak. Biasanya kalau saya WhatsAppnya dari my personal WhatsApp ya. Yang biasanya saya post adalah my business WhatsApp. Anyway, both numbers are okay. Jadi presentasi saya rada beda. Jadi pengertian green card itu adalah permanent resident atau izin tinggal permanen di Amerika. Jadi green card itu bukan warga negara ya, kewarganegaraan. Jadi untuk orang Indonesia yang tidak bisa dual nationality, green card itu tetap sah karena tetap memegang kewarganegaraan Indonesia ya. Hanya dia PR-nya PR Amerika. Kalau misalnya aku nggak mau cuma satu PR Amerika, gue mau PR ini negara lain, itu boleh nggak? Boleh juga gitu sepanjang, karena kalau PR itu bukan warga negara ya, jadi mau punya PR lebih dari satu juga nggak apa-apa. Terus bedanya sama jadi warga negara itu apa? Jadi kalau green card itu sebetulnya haknya sama kok sama warga negara, bedanya cuma tidak punya hak politik. Jadi istilahnya nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa jadi ikut partai politik seperti itu aja. Tapi kalau untuk sekolah, untuk kerja itu sama sih haknya. Jadi kalau mau sekolah juga biayanya sama ya, biaya lokal. Nah, ini tampilan green card. Saya langsung aja. Nah, benefitnya apa sih? Sebenarnya benefitnya green card itu bisa tinggal dan bekerja dimanapun di wilayah Amerika. Terus mendapat perlindungan hukum, terus mendapat pendidikan, akses ke sistem kesehatan, dan kalau Anda punya anak dan lahir di sana, dia akan otomatis jadi warga negara Amerika. Nah, kebanyakan permanent resident yang lain itu 5 tahunan ya, misalnya Kanada juga 5 tahun, ya kan? Australia 5 tahun. Rata-rata tuh 5 tahun, tapi kalau Amerika itu 10 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau yang lain 5 tahun lalu di renew setiap 5 tahun. Nah, kalau untuk jadi US citizen itu harus mempertahankan green card-nya selama 5 tahun dan hadir secara fisik ada di sana lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun. Jadi intinya gini, kalau untuk supaya green card-nya valid itu Anda harus berada di Amerika lebih dari 6 bulan itu supaya tetap valid ya green card-nya. Nah, ini untuk EB3 sendiri, untuk employment base, jadi imigran fit. Jadi untuk permanent resident, untuk green card itu macamnya banyak, tapi dibagi dua, secara garis besar dibagi dua, yaitu yang pertama yang employment based, yaitu EB1, EB2, EB3, EB4, sama EB5. Sedangkan yang kategori lainnya lagi adalah family based, ya. Yang family based kita nggak bahas di sini. Nah, yang untuk employment based itu yang kita bahas kali ini adalah EB3, yaitu yang berdasarkan yang untuk workers. Jadi ada 3 kategori, yaitu skilled, professional, dan others. Yang kita bahas kali ini yang others. Kenapa yang lain nggak dibahas? Soalnya kalau skilled atau professional itu spesifik ya, kita nggak bisa istilahnya kita menyediakan job yang berlaku untuk massal, tapi skill gitu. Karena kan mungkin satu company itu perlu job itu, skill job itu cuma beberapa aja gitu, jadi tidak bisa dipasarkan, istilahnya dipromosikan untuk massal gitu ya. Dan tentu kalau skill mempunyai syarat-syarat tertentu yang lebih rumit ya.
Nah, untuk EB3 ini mau skill professional others itu sama, harus ada job offer. Jadi artinya harus ada employer yang jadi sponsor. Saya dapat salah satu pertanyaan waktu ngisi ini ya RSVP-nya registrasi itu, yang namanya sponsor itu apa sih yang dimaksud sponsor? Nah, sponsor itu adalah employer yang menjamin Anda gitu ya, bahwa Anda ini masuk Anda ini dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi employer-nya itu harus membuktikan kepada Department of Labor, mendaftarkan Anda nanti ke Department of Labor bahwa Anda bekerja di company itu gitu. Nah, untuk green card, semua jenis green card itu sama, bisa membawa keluarga ya, membawa pasangan dan anak di bawah 21 tahun. Jadi 21 tahun ini sebelum ulang tahun ke-21 tahun waktu apply ya. Nah, syaratnya tadi udah disebutin oleh Tyron ya, gampang, nggak ada pakai syarat aset minimum, tidak perlu syarat pendidikan tertentu, tidak perlu pengalaman kerja yang spesifik. Ya bahasa Inggrisnya jangan yes no ya gitu. Ya tapi nggak usah lancar-lancar banget. Terus SKCK ini perlu ya, surat keterangan catatan kepolisian ini dari Polda. Jadi sebelum apply, make sure Anda tidak ada catatan kriminal atau ada berurusan sama pengadilan atau apa. Tes kesehatan perlu tapi nanti belakangan. Kemudian good attitude bisa diandalkan, reliable ya, dan ini penting bersedia bekerja di perusahaan yang menjadi sponsor Anda. Karena ini perusahaannya beneran ya, bukan kayak abal-abal gitu, cuman sekedar formalitas untuk mensponsori, bukan ya. Ini perusahaannya beneran soalnya. Pengajuannya itu nanti kita akan ada kayak kuesioner gitu ya, kuesioner nanti diisi dan kemudian ada agreement yang harus Anda tanda tangan, dan itu biasanya kita one on one karena agreement itu kan cukup panjang ya. Sejauh ini saya belum, semua klien saya itu kebetulan bisa bahasa Inggris ya, jadi saya belum pernah menerjemahkan dokumen agreement ini ke bahasa Indonesia ya. Tapi kalau seandainya Anda merasa perlu untuk ada terjemahannya, let me know. Kemudian bikin video perkenalan 1 menit ya. Nanti kita ada kok contohnya. Nanti biasanya bikin skrip dulu, nanti kita review, itu gampang. Nanti dokumen-dokumen lain tuh standar ya, kayak kopi paspor, akte lahir, kayak gitu-gitulah pokoknya. Standar lah itu. Nah, ini supaya lebih jelas ya, jadi ada 2 proses dalam pengajuan EB3. Yang pertama itu mengenai pekerjaan, jadi proses dengan employer-nya dulu, yaitu tadi itu ngisi kuesioner, kemudian bikin video. Nah itu, jadi kenapa kok bikin video? Karena nggak ada wawancara. Dan dari awal itu sebetulnya saya dan Tyron yang melakukan seleksi dari awal. Jadi kan biasanya orang takut, nanti kalau ditolak gimana dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu untuk menghindari itu kita seleksinya itu udah dari awal ini, dari awal. Salah satu misalnya usia atau misalnya kesehatan. Atau misalnya kalau orangnya terlalu cerewet, ya nggak mau ini, nggak mau itu, begini, begitu, biasanya saya tolak aja dari awal. Atau ada kasus, ya ada kasus. Kalau ada kasus tertentu, misalnya pernah dideportasi, pernah atau sedang kerja ilegal di Amerika, kita akan tanyakan dulu ke lawyer. Kalau lawyernya nggak mau terima, kita tolak juga. Jadi basically seperti itu ya. Jadi nanti employer itu akan mendaftarkan Anda ke Department of Labor. Nah, nanti Anda dapat kopinya gitu ya. Ini kita udah daftarin nih gitu. Ya. Nah, nanti kalau udah dapat labor certificate-nya, employer-nya yang dapat, Anda nanti dikasih tahu, ini udah dapat nih labor certificate-nya. Nah, kalau udah dapat labor certificate itu baru kita melakukan memproses untuk EB3 atau green card-nya ya. Nah, yang ini nanti baru sediain SKCK, itu belakangan jadinya, belakangan. Kalau untuk kerja ini nanti diminta untuk melakukan drug test.
Ya, jadi kalau sama employer di Amerika, mereka nggak perlu surat kelakuan baik, mereka perlunya drug test. Ya, itu drug test. Dan nanti kalau untuk pengajuan visa itu baru SKCK atau surat dari polisi itu penting, dari Polda ya, jangan dari Polsek atau Polres, minimal Polda. Nah itu baru diminta. Kenapa nggak langsung dari awal? Karena SKCK itu ada expirednya 6 bulan. Nah proses untuk sampai dapat labor certificate itu kira-kira 6 bulanan, jadi nanti keburu expired ya. Nah itu prosesnya seperti itu ya. Jadi ada 2. Untuk anggota keluarga nanti bayarnya nggak dari depan, tapi nanti waktu pengajuan IP3 ini baru bayar. Ya kalau untuk yang spouse dan anak-anak itu bayarnya belakangan. Nah ini kurang lebih begini. Nah ini jadi employer nanti submit ya untuk dapat labor certificate, nanti kita kasih tahu. Kalau udah keluar, nah baru lawyer kita yang kerja. Ya ini dokumen I-140 ini semua lawyer yang kerja ya, membayar visa fee, kemudian submit dokumen kan NVC proses ini semua urusannya lawyer. Nanti kalau terakhir udah cuma dikasih tahu aja udah mau approve nih green card-nya. Nah itu nanti Anda akan dibikinkan jadwal ke kedutaan Amerika, atau kalau di luar Jakarta di tempat yang ada konsulat ya, konsulat Amerika ada di beberapa kota ya di Indonesia, di Medan, Surabaya itu ada konsulat, Bali itu ada ya. Nah nanti akan ada wawancara di kedutaan Amerika. Nah biasanya sebelum itu baru yang namanya medical check up segala macam itu adanya di situ terakhir. Nah nanti kalau udah oke, lolos dari situ, maka kedutaan atau konsulat itu akan mengeluarkan imigran visa yang berlaku 6 bulan. Ya, artinya udah approve lah, semua prosesnya itu udah approve. Nah dalam 6 bulan itu Anda harus berangkat ke Amerika. Jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi ya. Nah habis itu baru nanti sudah di Amerika, baru seperti Tyrone bilang tadi, baru dikasih green card-nya. Jadi green card-nya nggak dikasih di Jakarta ya. Di Jakarta itu nanti kedutaan ngeluarin imigran visa, ditempel di paspor. Apa lagi? Tadi udah ya, ini Indianapolis, ini bagiannya Tyrone lah ini. Nah ini bagiannya Tyrone ini. Oke, biayanya itu mencakup semua 30.000. Ini untuk main applicants, mencakup semua, ada government fee, semua jasa. Nanti kalau konsultasinya, orientasi prakeberangkatan, airport handling itu semua, termasuk opsinya tadi udah disebutin ya. Opsi yang pertama itu banyak juga yang milih ini. Jadi DP-nya 6.000. Jadi setelah tanda tangan dulu service agreement baru dengan public consulting ya, dengan Tyrone, nanti bayar 6.000. Bayarnya nggak ke saya ya, saya nggak terima duit. Bayarnya langsung ke Tyrone. Nah, ke public consulting maksudnya. Karena dia US dengan US account ya soalnya. Nah itu down payment-nya 6.000 dan kemudian bulan berikutnya baru cicilan 12 kali berturut-turut 2.000 ya, 2.000 kali 12, 24. Atau yang kedua cicilannya itu 3 kali, yaitu yang pertama 8.000, jadi setelah tanda tangan service agreement maksimal 10 hari 8.000. Terus yang kedua nanti kalau udah dapat labor certificate. Jadi setelah dapat labor certificate dikasih tahu ini udah nih saatnya untuk bayar yang kedua. Nah, itu. Nah, jadi antara terima labor artinya dapat pemberitahuan labor certificate dan sebelum apply. Jadi bayar dulu, kemudian kita apply-kan ke USCIS lewat lawyer kita akan submit dokumennya ke USCIS untuk proses IP3 green card-nya. Nah, yang ketiga itu nanti kalau sudah dapat approval dari USCIS tapi sebelum wawancara. Jadi ini per tahap approval
bayar gitu. Kalau yang opsi kedua. Nah kalau yang opsi ketiga ini 1 kali bayar. Ya ini sih saya nggak menganjurkan yang ini, mending yang opsi 1 atau opsi 2 aja. Nah untuk anggota keluarga itu nanti sebelum 30 hari sebelum submit dokumen ke USCIS. Nanti kita kasih tahu kapan untuk yang anggota keluarga itu harus submit dan juga submit dokumen. Submit dokumennya sih boleh dari awal sih, nggak apa-apa. Ya kayak akte lahir, apa segala macam itu boleh dari awal, no problem. Tapi SKCK hanya untuk main applicants. Refund policy ini selalu ditanyakan, itu nanti apa namanya, kita ngomong kalau sudah, memang kalau Anda interest nanti kita kasih tahu refund policy-nya bagaimana, tapi per termin itu ada refund policy-nya. Biayanya sebetulnya tidak termasuk ini, drug test, tiket pesawat, SKCK, yang legalisasi ini nggak ada untuk US, ini belum saya revisi, yang legalisasi nggak ada ya kalau untuk US. Terus, nah, oke. Nah, untuk webinar kali ini saya baru pertama kali ini yang pakai nge-refund 1.000 ini, biasanya nggak ada. Untuk biaya itu semua medical exam, drug test, SKCK atau translation or whatever akan kita cover semuanya, ya. Jadi reimburse karena kalau biar memudahkan you bayar and then kita reimburse. Karena kan kalau kayak medical exam, drug test ini kan semua dalam rupiah ya, gampang. Nah, untuk refund itu gini. Jadi nanti kalau udah DP yang pertama ya 6.000 atau yang pokoknya yang pertama, kalau yang kayak opsi 2 itu 8.000, maka saya akan merefund 1.000. Jadi biar nggak kacau ini cicilannya ya sama PBS, biar nggak kacau ya, tetap cicilannya seperti atau pembayarannya terminnya seperti biasa, tapi nanti saya refund 1.000. Nah, ini valid sampai akhir bulan ya. Jadi DP dulu, bukan DP ya. Artinya komitmen fee 500, tapi itu refundable. Kalau if you're interested dengan refund 1.000-nya ini ya sampai 28. Kalau mau bulan-bulan depan nggak apa-apa sih. Tapi saya nggak ngasih refundnya ya. Tetap 30.000 seperti biasa. Oke, ini kontak saya, nomor telepon saya, atau saya ada Instagram, Facebook, sama Internegeri Migration, YouTube juga, karena biasanya ini saya rekam, ya direkam ya, seperti kali ini direkam nanti masuk ke YouTube. Oke, sekian dulu saya buka untuk sesi Q&A ya.